waktunya di mana kita memberi hati kita lebih lagi, supaya firman Tuhan yang sebentar akan ditaburkan boleh tertanam di dalam tanah hati kita yang terbaik, di dalam tanah hati kita yang subur, sehingga benih itu boleh bertumbuh, akan berbuah-buah di dalam kehidupan kita. Di dalam anugerah-Mu, di dalam naungan-Mu Tuhan, selamanya Engkau Tuhan kami. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tata-Mu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Dalam anugerah, hanya di dalam naungan-Mu Tuhan. Ku dapat kemuliaan-Mu. Kau yang menekan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tangan-Mu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di tak akan ku lepas pengharapan di dalam-Mu. Saudara terkasih di dalam Tuhan, seringkali banyak yang terjadi di dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga, kehidupan pribadi kita. Permasalahan datang silih berganti di dalam kehidupan kita, sehingga tanpa kita sadari kita menjadi lupa bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup, kita memiliki Tuhan yang mampu, kita memiliki Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Dia menjadi perisai, Dia menjadi kota benteng, perlindungan dan pengharapan kita. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara, kita
Kita mau datang kepada Tuhan. Saya undang untuk Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, naikkan pujian ini dengan satu pengharapan. Selamanya Engkau Tuhan kami, Tuhan. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di tak akan ku lepas pengharapan di dalam selamanya. Engkau Tuhan yang terutama di hidup, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam, katakan selamanya. Kau Tuhanku yang terutama di hidup, akan kami melepaskan, ku lepaskan pengharapan tidak lagi. Katakan dengan penuh semangat, penuh iman kepada Tuhan. Selamanya Engkau Tuhan kami. Dengan penuh pengharapan kita panggil Dia yang besar. Oh, yang terutama di akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu, pengharapan di dalam-Mu, pengharapan di dalam-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kembali Tuhan kami datang ke bait-Mu. Oh Tuhan, kami tahu penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan sepanjang hari lepas hari di dalam hidup kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Engkau senantiasa menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, tiba saatnya Tuhan kami rindu mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami rindu melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu adalah kekuatan bagi kami, terang bagi jalan kami Tuhan. Dan kami siap Tuhan, oh Tuhan, mempersiapkan tanah hati kami yang baik. Sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja, melainkan boleh berbuah-buah di dalam hidup kami Tuhan. Dan Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa sembahyang kami pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara bersuka cita pagi ini. Ya. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan makan minum tubuh dan darahnya. Kita bersekutu dalam kematiannya, tentu dengan kebangkitannya juga. Puji Tuhan. Saya mengajak kita untuk membaca kitab Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Kolose pasal yang kedua, ayat 13 sampai ayat 15. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkannya bisa berkata amin. Ya, kalau begitu saya membacanya demikian. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang
yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ayat 15, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, ayat 13 sampai ayat 15 yang kita sudah baca, bicara tentang penderitaan Yesus sampai akhirnya mati di kayu salib. Dan kita melihat di sanalah dia telah menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengingat atau pernah menonton The Passion of the Christ, siapa pernah nonton? Saudara-saudara, film tentang bagaimana Yesus dideritakan sampai akhirnya dia hancur begitu rupa di kayu salib. Dia mati di sana, teteskan darah, dan sekujur tubuhnya penuh dengan luka. Pada saat Bapak Ibu Saudara dan saya menonton film itu atau melihat gambar-gambarnya, saudara-saudara, dimulai dari pengadilan Pilatus sampai kemudian disesah, didera, lalu akhirnya dia digantung di kayu salib. Kesimpulan banyak kita adalah Yesus kalah. Yesus menjadi tontonan umum. Yesus dipermalukan begitu rupa. Dia jadi bahan tertawaan. Orang-orang semua menonton. Itulah kesimpulan yang tanpa kita sadari. Sepertinya Yesus kalah dan menjadi tontonan. Tetapi Kolose 2 ayat 13 sampai ayat 15 yang kita baca tadi, justru sebaliknya. Saudara-saudara, di ayat 15, Yesus telah melucuti pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Di kayu salib justru Yesus menjadikan iblis penguasa-penguasa di udara, menjadikan ahli-ahli Taurat, kepala tua-tua Yahudi, saudara-saudara, dan orang-orang yang menyalibkan dia justru sebagai tontonan umum. Di kayu salib, Yesus telah memenangkan pertarungan. Di kayu salib, kuasa dosa dan iblis dikalahkan. Amin. Saudara-saudara, Yesus menang dan dia jadikan semua ini tontonan bahwa dialah pemenang. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, jadi sekali lagi kematiannya di kayu salib justru melucuti pemerintah dan penguasa-penguasa, dalam hal ini iblis. Lalu kita juga melihat surat hutang yang mendakwa kita. Bahkan sampai hari ini, iblis ini masih naik turun surga loh. Untuk dia bolos, untuk mendakwa orang-orang Kristen. Lihat Tuhan, itu loh jemaat A, buat dosa. Sudah dia selalu menuduh, dia selalu mendakwa. Ini masih naik turun, itulah sebabnya kalau nanti kita kembali ke rumah Bapa, sebenarnya bukan surga yang dimaksud seperti sekarang. Itulah kota yang turun dari surga. Sebab surga yang dimaksud sekarang masih iblis bisa naik turun untuk mendakwa orang-orang percaya. Tapi di kayu salib, saudara-saudara, Yesus hapus surat hutang. Kita dimerdekakan, kita ditebus, kita diselamatkan, dan iblis jadi tontonan umum bersama-sama orang-orang yang menyalibkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi itulah kemenangannya di kayu salib.
Saya berkata itu jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan menjadi jalan kemenangan. Tetapi mari kita melihat apa yang harus Bapak Ibu Saudara dan saya kerjakan. Sehubungan kita sudah menjadi umat ketebusannya. Kita sudah dibeli dengan darah yang mahal. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena saya, karena kita. Supaya kita bisa dibenarkan, supaya orang yang percaya kepada Yesus yang mati di kayu salib tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bisa berkata amin? Lagi-lagi saya berkata, kalau ada di antara Bapak Ibu sekalipun ada di rumah Tuhan saat ini, belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, cepat ambil keputusan untuk terima Dia sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat pribadi. Sebab berkali-kali saya juga berkata, kematian tidak harus sakit, kematian tidak harus di usia tua, kematian datang sewaktu-waktu. Terimalah Yesus supaya Bapak Ibu Saudara dan saya apabila Tuhan panggil kita diselamatkan. Amin. Mari kita baca 2 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai ayat 16. Kolose 2 ayat 13 sampai 15 tidak berhenti di sana. Sekarang kita 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Itulah jalan di mana Yesus telah mati disalibkan. Ini kemenangan. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Baginya yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan baginya yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Saya kepengin jemaat GPTI Jajak yang sedang dan mau terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ada tugas yang Tuhan beri sekalipun tidak mudah. Tapi Dia mau beri Roh Kudus. Dia telah beri Roh Kudus supaya kita bisa menunaikan tugas ini. Apakah tugas bagi Bapak Ibu Saudara dan saya yang sudah diselamatkan? Ayat itu dimulai dengan kalimat, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Tuhan mau supaya Bapak Ibu Saudara berjalan di jalan kemenangannya. Di jalan di mana ada Yesus yang mati di kayu salib. Amin. Jangan jauh dari jalan itu. Jangan tinggalkan Yesus. Pahit, terlebih binasa. Nah saudara-saudara, Tuhan mau kita ada di jalan kemenangannya bersama Yesus yang telah menang di kayu salib. Tetapi ayat berikutnya juga berkata, dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Ini tugas Bapak Ibu Saudara dan saya yang sudah ditebus. Pertama-tama jalan bersama Yesus yang mati di salib. Saudara-saudara, supaya apa? Supaya kita bisa menebarkan bau harum dari Kristus. Bau harum itu, saudara-saudara, sumbernya Kristus. Dan orang Kristen yang hidup sudah ditebus, Tuhan mau dekat dengan Yesus di salib. Sebab itulah yang memungkinkan Bapak Ibu Saudara dan saya tebarkan bau harum pengenalan akan Allah di mana-mana. Bapak Ibu Saudara pergi ke tempat kerja, Bapak Ibu Saudara pergi ke tempat usaha, keluar kota, urusan bisnis, urusan keluarga, sekolah, kuliah. Tuhan mau kita menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Supaya orang melihat
dari cara berkata-kata kita, anak Tuhan. Dari hidup berbisnis Bapak Ibu Saudara, orang bisa tahu ini orang Kristen. Dari Bapak Ibu Saudara bergaul, orang akan lihat ini pasti anak Tuhan Yesus. Bisa berkata amin. Nah, itu artinya menebarkan bau keharuman pengenalan akan Allah. Saudara-saudara, dulu menurut banyak catatan, termasuk tulisan G. Wesley Brill, di jalan kemenangan menunjuk kepada sebuah perarak-arakan, ya. Perarak-arakan di mana pasukan Romawi yang habis menang perang, kira-kira begitu. Saudara-saudara, mereka itu pulang ke kota Roma. Nah, mereka yang menang ini, saudara-saudara, dinaikkan kereta yang ditarik oleh kuda putih. Lalu ada musuh-musuh yang ditawan, mereka diikat satu sama lain, kemudian dihubungkan kepada kereta. Jadi orang-orang yang menang sudah naik kereta, ditarik kuda putih, sementara musuh yang dikalahkan itu sambil lari kecil mengikuti langkah kereta kuda itu. Bapak Ibu Saudara, di belakangnya lagi berjalan pasukan Roma. Nah, di tepi kanan kiri jalan mereka, orang-orang Roma, masyarakat, penduduk kota Roma menyambut kemenangan tentara-tentara mereka. Sembari melihat musuh-musuh yang dikalahkan. Pada saat-saat itu, mereka taburkan bunga-bunga, saudara-saudara. Di antara mereka ada yang bakar kemenyan. Pada saat mereka bakar kemenyan, saudara-saudara, bau harum ada pada tentara-tentara Romawi dan semua orang, termasuk musuh-musuh yang dikalahkan. Jadi saudara-saudara, pada saat orang-orang yang menang ini mencium bau harum kemenyan itu, bau kemenangan, mereka bersorak-sorak, mereka memuji Tuhan lah kira-kira, mereka bertepuk tangan bergembira. Tetapi bau harum yang sama dicium juga oleh musuh-musuh. Tetapi langsung berpikir, mati kita. Kita kalah. Saudara-saudara, mereka pikir sudah siap hukuman pancung. Sudah siap mau digantung. Jadi orang-orang yang menang bersuka cita untuk kemenangan, musuh sedih. Nah, itulah yang dimaksud ayat yang ke-16 tadi, Bapak Ibu Saudara. Ayat 16 tadi berkata, bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan. Baunya harum, sama-sama harum bau Kristus. Tapi pikir, aduh mati. Itu bicara tentang orang Kristen harus bawa bau harum Kristus. Supaya orang di luar Kristus sadar. Kalau aku tolak Yesus, jemaat GBDI Jajak. Kalau aku nggak percaya Yesus yang disembah oleh jemaat GBDI Jajak, kematian kekal sedang menunggu saya. Itulah arti bau kematian yang mematikan. Tetapi bagi orang-orang yang menang, orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah percaya, saudara-saudara, bau harum ini adalah bau keselamatan. Bau kehidupan yang menghidupkan, di mana mereka berkata, Tuhan, aku mau hidup untuk Engkau, aku mau lebih sungguh. Terima kasih buat kemenangan, terima kasih buat keselamatan. Nah, inilah tugas orang Kristen. Kita telah ditebus oleh darahnya di kayu salib, bukan tanpa maksud. Tuhan mau supaya Bapak Ibu Saudara dan saya berjalan di jalan kemenangan. Berjalan tiap-tiap saat bersama Yesus yang menang di kayu salib. Sambil menyebarkan bau harum. Orang-orang lain yang percaya, yang mungkin imannya lagi lemah, yang masih baru, begitu lihat Bapak Ibu Saudara dan saya tebarkan bau harum, mereka dikuatkan. Mereka dihiburkan, mereka diingatkan lagi untuk lebih
sungguh dengan Yesus. Tapi bagi mereka yang belum percaya, yang menolak Yesus, ada papa, ada mama yang belum kenal Tuhan, ada anak, ada menantu, ada mertua, ada cucu yang belum kenal Tuhan. Lihat Bapak Ibu Saudara dan saya, sadar kalau aku tidak seperti jemaat GBDI Jajak ini yang percaya Yesus, saya pasti binasa. Nah, itulah arti dari 2 Korintus 2 ayat 14 sampai 16. Dan saya berdiri di depan jemaat-jemaat yang mau menyebarkan bau harum Kristus. Bisa berkata amin? Bapak Ibu Saudara, jadi tugas umat ketebusannya adalah menyebarkan bau Kristus. Itu berarti bukan hanya kehidupan kita mesti menyenangkan Tuhan. Mesti menyenangkan sesama dalam artian menjadi berkat. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Tapi kita bisa jadi berkat Bapak Ibu Saudara. Bahkan untuk orang-orang yang tidak bisa menerima kita. Dalam hati mereka akan ngerti. Ini orang CAPE, difitnah, digarai, masih baik-baik. Nah, itulah yang Tuhan mau kita sebarkan bau harum Kristus. Menyenangkan Tuhan, menyenangkan atau menjadi berkat bagi sesama. Tapi lebih dari itu, Tuhan mau lewat kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, berdampak kepada kekekalan. Orang melihat kita, dibangun kembali. Yang mundur jadi semangat lagi. Tuhan hampir datang. Saya mesti sungguh-sungguh, kalau enggak aku binasa ini. Tapi yang lain yang belum percaya, lihat kehidupan jemaat. Jadi kepengin terima Tuhan. Sebab kalau enggak mereka pikir binasa. Itulah sebabnya saya mendukung sekali kalau Bapak Ibu Saudara upload keluarga. Di Facebook, di mana-mana. Keluarga yang benar-benar harmonis, yang cinta Tuhan. Sebab paling tidak orang akan berpikir, inilah keluarga anak Tuhan. Saya pengen punya keluarga seperti ini. Nah, itulah menyebarkan bau harum. Orang jadi pikir, saya kalau mati kemana ini? Kalau enggak cepat-cepat terima Yesus, jemaatnya GBDI Jajak. Bisa berkata amin? Ya. Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya sudah menunaikan tugas ini? Ini pertanyaan besar. Kita bukan cuma bekerja, walaupun jangan ada yang tidak bekerja. Harus bekerja. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mestinya kehidupan kita berdampak kepada kekekalan. Apa saja yang kita buat, saudara-saudara, memenangkan jiwa. Apa saja. Bapak Ibu Saudara pakai hidup untuk berdoa supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Dengan berkat Bapak Ibu Saudara bawa jemaat atau teman seiman atau bahkan belum percaya naik mobil Bapak Ibu Saudara pergi ke gereja. Itu hidup yang berdampak kepada kekekalan. Saudara dukung sarana penginjilan lewat doa, lewat perhatian, lewat tenaga dan lain sebagainya, lewat pikiran-pikiran dan lain sebagainya. Hidup kita mesti berdampak kepada kekekalan di sorga untuk orang yang sudah percaya. Tapi menjadi perenungan bagi mereka yang belum kenal Tuhan. Kalau mati kemana? Jadi Bapak Ibu Saudara, ini tugas kita menyebarkan bau harum Kristus. Nah, bagaimana bisa terjadi? Bagaimana supaya bau harum Kristus itu keluar dari kita? Sehingga orang merasakan ada Kristus. Ayat yang sering atau suka kita baca dalam Kidung Agung pasal 1. Ayat yang ke-13. Kidung Agung 1 ayat 13 berkata begini. Bagiku, kekasihku, bagaikan sebungkus mur tersisip di antara
buah dadaku. Kitab Kidung Agung, saudara-saudara, bicara tentang kisah asmara antara Raja Salomo atau Salomo dengan Sulamit. Ini bayangan Kristus, Salomo itu, sedangkan Sulamit mempelai perempuan, gambaran gereja, gambaran kita. Ini rohani. Jadi orang najis, orang yang enggak baik aja, sudah pikirannya yang kotor dan mencacat firman Allah ini. Dia tidak pernah, tidak apa adanya. Jadi kisah seperti ini menjadi gambaran hubungan Kristus, Salomo dengan jemaatnya. Nah saudara-saudara, Sulamit mempelai perempuan memuji Salomo. Dan dia berkata, bagiku, kekasihku Salomo. Itu bayangan jemaat gereja Tuhan. Kita berkata, Yesus kekasihku. Bagaikan mur, sebungkus mur, tersisip di antara buah dadaku. Bapak Ibu Saudara, jadi inilah yang pertama, supaya bau harum Kristus bisa keluar dari hidup ini. Yang pertama, kita mesti mengerti cinta Tuhan. Sulamit ngerti dicintai Tuhan. Dicintai kekasihnya Salomo. Dia ngerti itu. Jadi ada hubungan intim di antara dua orang ini. Sepasang kekasih ini. Saling mengasihi. Nah, jemaat GPD Jajak kita semua. Supaya bau harum Kristus keluar dari hidup kita. Sehingga orang yang melihatnya memuliakan Allah. Sehingga orang yang merasakannya sadar. Aku harus segera percaya Yesus. Aku segera tinggalkan dosa. Aku segera tinggalkan yang tidak baik. Mesti kita mengerti cinta Tuhan. Nah, kalau pagi ini Bapak Ibu Saudara ada di rumah Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara semua mengerti cinta Tuhan mati di salib untuk keselamatan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau anak Tuhan ngerti cinta Tuhan, yang keluar bau harum. Perkataannya, perbuatannya, pekerjaannya, semua ya harum. Sebab saudara-saudara, Sulamit ini suka taruh seperti kalung, sebungkus mur itu, supaya jadi parfum begitu. Supaya harum yang sama pada kekasihnya. Orang lain bisa ngerti, bau harumnya Salomo ini. Nah itulah yang Tuhan mau. Jadi anak Tuhan yang ngerti cinta Tuhan pasti. Dia nggak mau simpan yang busuk. Pasti. Dan itu dicontohkan dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 16. Ada dua orang suami istri ini yang mendustai Roh Kudus. Siapa nama mereka? Ananias dan Safira. Saya cepat cerita. Tiba-tiba karena kesalahan mereka. Saudara-saudara, mulai dari Ananias yang kemudian mati. Bang, mati di gereja. Tuhan hukum dia. Karena dia mendustai Roh Kudus. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, pada saat dia mati, ada orang-orang muda yang tanpa diperintah, yang punya beban, yang anak-anak muda yang namanya tidak dikenal, rendah hati baik, rendah hati banget. Anak Tuhan yang kepengen rumah Tuhan baunya harum. Apa yang keluar dari rumah Tuhan yang namanya jemaat GPDI Jajak, seperti jemaat mula-mula di Yerusalem, yang keluar itu keluar kemana-mana bau harum. Orang memuliakan jemaat GPDI Jajak harum. Itulah sebabnya orang-orang muda ini saudara-saudara mengangkat mayat dari Ananias. Dibawa keluar saudara-saudara, dikapaninya, lalu dikubur. Mereka tidak mau dibiarkan Ananias yang mati ini. Sebab bisa membusuk. Dan bau gak sedap. Bisa saja kemana-mana ini. Sekabupaten ini, seprovinsi, seluruh Indonesia, dunia tahu. Bau busuk
jemaat Yerusalem. Jadi mereka kubur Bapak Ibu Saudara. Orang Kristen, jemaat GBD yang ngerti cinta Tuhan. Dia tidak mau biarkan sesuatu yang membusukkan. Sehingga kemana mau baunya terjadi. Selalu cepat dikubur. Bisa berkata amin? Ayo belajar begitu. Enggak bau busuk ini keluarnya dari dalam. Nah itu enggak baik. Enggak baik. Tidak usah. Cukup ambil dikubur. Nah itu jemaat yang ngerti cinta Tuhan. Dia inginnya keluarkan bau harum. Supaya orang yang dengar tidak kesandung. Tapi mereka dikuatkan. Mereka diberkati. Mereka berkata kapan jam ibadahnya pengen datang. Sebab harum. Itulah sebabnya mari Bapak Ibu Saudara. Kita mau seperti orang-orang muda. Nanti Safira juga begitu mati. Mereka siap kubur. Pokoknya bau harum Kristus mestinya kemana-mana. Supaya banyak orang diselamatkan. Kalau nanti Bapak Ibu Saudara membaca kitab Wahyu pasal 3 ayat 1. Orang Kristen yang ngerti cinta Tuhan. Mereka bukan seperti jemaat Sardis. Jemaat yang katanya hidup tapi mati. Mati. Mati ini bisa bahaya, rawan busuk. Kalau rohani sakit, sudah lalu dibiarkan terus mati, bahaya. Omongannya ya pasti enggak seperti bau mur yang harum. Omongannya enggak bisa dipertanggungjawab. Dan itu bukan jemaat GBT Jajak. Bisa berkata amin? Dia hidup tapi mati. Ini jemaat yang tidak ngerti cinta Tuhan. Dia nggak ngerti bahwa Yesus mati di kayu salib saudara-saudara untuk menebus banyak orang. Dan maunya Tuhan tidak ada seorang pun binasa. Tapi gara-gara bau busuk, orang wurung diselamatkan. Dan ini menyakiti hati Tuhan. Orang jadi tersandung karena kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan Kristen Sardis yang kelihatannya hidup tapi mati. Kenapa mereka hidup tapi mati? Alkitab berkata tidak ku dapati satu pun pekerjaanmu yang tuntas setengah-setengah. Jemaat GBDI Jajak selalu all out, selalu totalitas, selalu penuh. Bisa berkata amin. Kasih tugas pelayanan, cuma ngerti Tuhan percayakan saya melayani. Tuhan percayakan dia di bidang lain. Tuhan percayakan si A, saya nggak bisa di sana, dia nggak bisa di sini. Oh Tuhan terima kasih. Di mana Tuhan percayakan saya melayani, saya mau sepenuh. Itu bukan jemaat Sardis. Itu jemaat GBDI Jajak yang sebarkan bau harum seperti Kristus. Amin. Itu yang membuat saya senang, saudara-saudara lihat jemaat ini. Puas sekali karena kemurahan Tuhan. Lalu yang kedua, jemaat Sardis jangan ditiru. Sebab itu Yesus berkata, ini Yesus sendiri, bangunlah apa yang telah kamu dengar selama ini. Ajaran-ajaran yang kamu dengar, firman-firman yang kamu dengar, lakukanlah. Kalau tidak bertobat, dia datang seperti pencuri. Jemaat di Sardis, kenapa enggak keluarkan bau harum? Sebab dia hidup kelihatan, tapi mati. Kenapa disebut kelihatan hidup, mati? Dia dengar firman, tapi tidak melakukannya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk mendengar firman Tuhan, tapi juga untuk melakukannya. Berulang kali dari mimbar yang sama, saya berterima kasih buat pengkhotbah-pengkhotbah YouTube yang Alkitabiah. Mereka juga dipakai Tuhan. Dan jujur, ada harapan dari khotbah-khotbah yang didengar oleh jemaat lewat YouTube itu. Bahkan yang mungkin tidak dikhotbahkan di sini.
Atau belum karena banyak alasan, takut lama. Diharapkan jemaat bisa mendengar khotbah itu. Lalu bukan cuma jadi konsumsi otak, maaf saudara-saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara justru melakukannya. Bahkan lebih maju lagi. Tapi kalau tidak, kalau cuma untuk jadi konsumsi otak, pikiran, saya menghimbau lebih baik tidak usah mendengarkan khotbah kecuali di gereja. Sebab semakin banyak Bapak Ibu Saudara mendengar firman Allah, semakin banyak dituntut. Ya daripada sudah banyak tapi nggak dilakukan, kan salah sama Tuhan. Nah inilah jemaat Sardis. Dengar firman Tuhan, seneng banget, tapi tidak dilakukan. Jadi kelihatannya hidup, tapi mati. Bapak Ibu Saudara, tebarkan bau harum Kristus. Jadilah jemaat yang mendengar dan menurut. Firman Tuhan berkata, kerjakanlah, bikinlah komplit, bikinlah lengkap. Jangan kayak jemaat di Sardis, nggak sampai tuntas. Apa yang harus dikerjakan? Keselamatan. Itu juga bicara tentang firman mana yang sudah didengar tapi belum dikerjakan. Tuhan mau kerjakan. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak atau belum berdamai, bahkan dengan teman seiman, izinkan saya terus terang berkata, kalau Tuhan nggak pimpin saya ngomong ini, saya nggak mau ngomong, saudara-saudara. Saya lebih jaga perasaan Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya saya tidak pernah usik. Tapi sekarang saya mau bilang apa adanya. Berdamailah. Sebelum dia dulu meninggal. Atau kita sendiri yang meninggal. Sebetulnya gak mau dengar doa kita. Kalau ada masalah di hati kita. Jangan jadi jemaat Sardis. Yang tebarkan bukan bau harum Kristus. Kalau kita membaca Filipi 3 ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia dari semuanya oleh karena dialah. Aku telah melepaskan, aku menghilangkan semua itu. Dan menganggapnya sebagai sampah. Kata sampah maaf bicara, tinja. Kata sampah sama dengan kotoran. Kebanggaan Bapak Ibu Saudara dan saya di masa lalu. Merasa lebih. Semua hal yang kita banggakan. Harga diri macam-macam. Saya cuma sampah. Terjemah lain berkata tinja, kotoran, bau busuk. Tuhan mau kita tebarkan bau harum. Bukan bau kotoran. Nah itulah jemaat GBD Jajang yang ngerti cinta Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Dia. Saya nggak ada apa-apanya. Bisa berkata amin jemaat GBD Jajak? Nah itu. Dia kepengen sama bau harumnya dengan Kristus. Itulah sebabnya kita baca seperti Nikodemus. Dia ajak bersama-sama Yusuf Arimatea. Dulu mereka sembunyi-sembunyi. Takut-takut ikut Yesus. Tapi waktu mereka ngikut dari jauh, tambah kenal, tambah kenal, tambah kenal. Yesus disalibkan termasuk untuk mereka. Nikodemus bawa minyak mur campur gaharu 50 kati. Lalu ajak si korban pemberi tanah baru untuk dimakamkan Yesus. Ayo Yusuf, ayo bro, sini. Oles semua tubuh Yesus dengan gaharu. Sudah bisa bayangkan sebelum dia kemudian dikuburkan. Bau Yesus sama dengan bau Nikodemus, sama dengan bau Yusuf Arimatea. Kemana pergi baunya sama. Nah itulah jemaat. Seperti jemaat GPDI Jajak. Yang ngerti cinta Tuhan. Bisa berkata amin. Saudara-saudara,
Dalam Markus 16 ayat 1. Perempuan-perempuan pun juga membawa rempah-rempah untuk meminyaki Yesus. Ya, pada hari ketiga. Tapi apakah mereka bisa merempah-rempahi Yesus? Bisa? Tidak bisa. Sebab Yesus sudah telat mereka. Telat. Orang yang cinta Tuhan ini kayak Nikodemus. Apa yang bisa saya kerjakan sekarang untuk Tuhan? Saya kerjakan. Mumpung ada kesempatan, mumpung ada waktu, kerjakan. Dan mereka sempat mempunyai bau harum yang sama dengan Kristus. Perempuan-perempuan ini, saudara-saudara, datang mau rempah-rempahi supaya baunya wangi juga seperti Yesus. Tapi Yesus sudah nggak ada. Kasep, telat, aduh getun minta ampun. Apa yang Bapak Ibu Saudara dan saya kerjakan selagi ada kesempatan lagi hidup, kerjakan. Layani Tuhan sungguh-sungguh. Beribadah lebih sungguh. Dan lain sebagainya. Saya cepat dengan yang kedua, bagaimana bisa menyebarkan bau harum Kristus? Bapak Ibu Saudara, Kidung Agung 1 ayat 13 dikatakan, kekasihku bagikan sebungkus mur tersisip di antara buah dadaku. Tetapi inilah yang menjadi alasan kenapa Solamit mau taruh sebungkus mur di kalungnya itu ditaruh di sini. Apa ya? Ya memang supaya bau harumnya sama dengan saudara-saudara Yesus, kekasihnya, Salomo kekasih. Tapi pasal 1 ayat 3 itulah alasannya. Harum bau minyakmu, bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Jadi apakah yang mendorong perempuan ini pengen memiliki bau harum yang sama dengan kekasihnya? Ya karena dia sadar, tadi ngerti ya, sadar. Kekasihku ini baunya wangi. Masa saya bau busuk? Jadi ada perasaan atau memiliki perasaan segan. Terjemahan lain untuk kata segan, sungkan. Masa jalan bareng, wangi si Toe, aduh, bau iler. Sudah nggak mungkin. Jadi perasaan sungkan. Nah saya kepengin Bapak Ibu Saudara dan saya sendiri punya perasaan sungkan sama Tuhan. Dia baunya harum, masa pengikutnya, apalagi katanya setiap minggu, setiap hari jalan bersama Yesus yang mati di salib. Tapi baunya beda. Sungkan. Saya ingin kita membudayakan tentang perasaan sungkan ini sama Tuhan. Saya mengingat kisah waktu Esra memimpin orang-orang Israel bawa emas, perak, dan lain sebagainya ke Yerusalem. Ada musuh loh di jalan, ada perampok yang bisa cegat dan rampok mereka. Tapi saudara-saudara, Esra ngomong sama orang-orang, stop di tepi Ahawa, sungai. Kita mau berdoa dan berpuasa. Ada yang berkata ini 3 hari, ada yang bilang 1 hari, yang 2 hari lagi omong-omong lah. Lagi kasih pengarahan. Tapi yang saya mau tekankan adalah, padahal mereka dapat fasilitas dari negara, dari kerajaan, dari raja, untuk bisa minta bantuan. Tapi ayat itu berkata, mari kita berdoa dan berpuasa. Mari kita mohon pertolongan Tuhan. Kenapa? Sebab mereka malu, mereka sungkan, mereka segan kalau minta pertolongan raja. Jadi mereka segan, mereka malu kepada raja, kayak nggak punya Allah. Mereka juga malu sama diri sendiri, katanya aku kurang percaya, kok ngandal no manusia. Lebih dari itu mereka malu, mereka segan, mereka sungkan sama Tuhan. Ini beda sekali dengan Ahazia yang cari pertolongan kepada Allah lain, lalu Elia berkata, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga kamu cari Allah di luar?
Elia mau ngomong Ahazia, kok gak punya perasaan sungkan sama Allah pencipta langit dan bumi, Allah Israel. Kok lari ke tempat lain? Nah, itulah yang kita baca. Miliki perasaan sungkan, Bapak Ibu Saudara. Dan saya mengakhiri dengan 1 Raja-Raja 6 ayat 38. Contoh orang yang gak tahu sungkan sama Tuhan. Baunya gak wangi. Dan dalam tahun yang ke-11 dalam bulan Bul, yaitu bulan ke-8, selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya. Jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah Tuhan. Saya mengingat renovasi rumah Tuhan ini butuh 4 bulan persis. Ingat ya Bapak Ibu Saudara, 16 Juli 2018, selesai 16 November 2018. Tapi untuk membangun rumah Allah, bait Allah Salomo dibutuhkan 7 tahun. Orang berkata, oh cukup, wis luar biasa, hebat. Orang sudah ngomong, wis cukup, luar biasa apa yang kamu buat untuk Tuhan. Enggak ono tandingan nih Salomo. Tapi baca 1 Raja-Raja 7 ayat 1. Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun lamanya. Barulah selesai seluruh istananya itu. Bangun rumah Tuhan memang perlu 7 tahun. Tapi bangun istana sendiri 13 tahun. Nggak punya sungkan. Saudara-saudara, Peliasar ini waktu timbangannya miring sebelah, Tuhan tegur keras loh. Apa artinya? Tuhan mau punya sungkan. Sungkan dalam artian saya tidak menekankan terlalu soal 50-50. Tapi saya mau mengatakan, kalau bisa untuk istana begitu rupa, kenapa tidak untuk Tuhan? Kalau bisa untuk hidup yang sementara, kenapa tidak bisa untuk Tuhan? Untuk kekekalan. Gak punya sungkan. Nah itulah sebabnya kita melihat kerajaan dipecah. Itulah sebabnya kita lihat Salomo, saya tidak tahu dia binasa atau selamat. Sebab istri-istrinya menarik dia menyembah kepada ilah lain. Bau tidak harum. Keluar dari bait Allah yang namanya bait Allah Salomo. Lagi-lagi saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara, mari sebarkan bau harum Kristus. Satu kehidupan yang menyenangkan Tuhan, yang memuliakan namanya, yang jadi berkat bagi sesama. Terlebih berdampak apa yang kita buat kepada kekekalan, jiwa-jiwa diselamatkan. Kita pun terima mahkota kemuliaan, kebenaran, kehidupan dan lain sebagainya. Dan saya berdiri di depan jemaat yang cinta Tuhan. Amin. Ada nyanyian berkata, pulihkanlah hatiku. Ini PR buat kita. Stop tebarkan bau busuk, saudara-saudara. Jangan sebarkan bau yang tidak harum. Sudah waktunya kita jadi penurut firman. Jangan jadi kayak jemaat Sardis, jangan. Jemaat Sardis ini jemaat yang sadis, saudara-saudara. Saya menjemput kita semua berdiri. Pulihkanlah. Terima kasih Tuhan. Jangan tidak menjadi berkat. Jangan tidak memuliakan Tuhan.
kekudusan-Mu memenuhiku, dan ini hidupku. hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan ini rinduku. Hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kembali kami boleh mendengar firman-Mu. Biarlah menjadi doa kami pagi hari ini. Haleluya. Tuhan akan memulihkan kami. Tuhan yang akan membentuk hati kami. Tuhan yang akan kuduskan hidup kami ya Tuhan. Sesuai dengan kehendak dan firman-Mu ya Haleluya. Tuhan. Kami ingin hidup kami boleh menjadi berkat Tuhan. Oh Tuhan, supaya Engkau pimpin langkah hidup kami Tuhan. Amin. Memberikan bau yang harum. Sehingga kami boleh memuliakan Engkau. Kami boleh menjadi berkat ya Tuhan. Amin. Tuhan, Engkau menilai keadaan kami sidang jemaat Tuhan. Di pagi hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Roh Kudus dan firman-Mu yang akan bekerja Amin, dalam Tuhan. setiap kehidupan kami ya Tuhan. Supaya hidup kami berkenan. Hidup kami boleh menjadi berkat Tuhan. Dan nama-Mu boleh dipermuliakan. Terlebih sebentar apabila kami makan minum tubuh Ya, darah Tuhan. Tuhan, kami berkenan kan kami boleh menerima berkat-berkat Tuhan yang sudah mengasihi kami. Engkau sudah mati tersalib untuk menjadi korban untuk keselamatan jiwa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat
kasih-Mu yang Kau Haleluya. sudah berikan bagi kami ya Tuhan. Engkau sendiri akan bekerja Tuhan lewat firman-Mu yang akan mengubah hidup kami sehingga hidup kami berkenan kepada Tuhan saja ya Tuhan. Terima kasih Terima Tuhan kasih, buat Tuhan. firman-Mu, Roh Kudus yang akan menerangkan dalam setiap hati kami sehingga kami mampu untuk melakukan firman-Mu dan kami boleh bekerja Iya. untuk Engkau, untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Terima Tuhan. kasih, Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama Kristus Yesus. kami berdoa. Amin. Di mana kita akan makan, minum tubuh dan darahnya. Mari kembali ingat cinta Tuhan dan korban. Terima kasih Tuhan buat keselamatan yang Engkau kerjakan di kayu salib. Mari angkat tubuh Tuhan dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari makan tubuhnya dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian barunya dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersyukur kasih-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur dan kami memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Engkau di dalam kami, kami di dalam Engkau. Yang sakit jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Susah dihiburkan, lemah dikuatkan. Sesuatu terjadi dan nama-Mu dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kasih Tuhan Yesus besar buat kita semua. Amin. Nah, sekarang kita masuk di acara berikutnya, penyerahan anak-anak. Bagi orang tua yang akan menyerahkan anak-anaknya, Saudara Niko dan istri, Saudara Riko dan istri. Bisa maju segera ke depan. Ya. Jadi berapa bulan ini sudah umurnya? Ya? Mau 3 bulan. Sementara anak Belsia baru 2 minggu ya? Atau ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, Gereja Pantekosta di Indonesia tidak mengenal baptisan anak-anak sebab mereka tidak tahu. Tapi seperti yang firman Tuhan ajarkan, anak-anak diserahkan kepada Tuhan. Kalau sudah diserahkan, percayalah Tuhan bertanggung jawab untuk memimpin, menyertai, menata, menolong, dan menyatakan kehendaknya. Bisa jadi hamba Tuhan sebab diserahkan. Jadi kalau sudah diserahkan, apa kata Tuhan? Tapi Tuhan tahu yang terbaik untuk anak-anak ke depan. Ya, saya membaca dari Injil Markus pasal yang ke
tentang anak-anak diserahkan. Ayat 13, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Biar Tuhan sendiri memberkati anak-anak ini, memberkati Zena Yemima, memberkati anak Belsia. Puji Tuhan, kedua orang tua masing-masing berdiri. Kembali Ibu Gembala, dampingi kami. Ya. Terima kasih Tuhan. Sena Yemima Faustin Irawan. Ya. Bisa. Hati kami bersyukur Tuhan. Orang-orang tua yang mengerti firman-Mu dan mengasihi Engkau. Dan mereka datang di hadirat-Mu. Dan kami akan menyerahkan anak Sena Yemima Faustin Irawan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala yang terbaik, terutama, teristimewa Tuhan untuk anak ini. Sehat, kuat, jadi anak berkat, anak kesukaan Tuhan yang anak yang diberkati disertai Tuhan, dan hikmat akal budi menyertainya. Tuhan, biarlah kasih karunia Allah untuk orang tua, Saudara Riko dan Saudara Ella, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, pekerjaan mereka, kehidupan rohani mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat Belsia, Keralin, Kristanto. Terima kasih buat anak yang diserahkan. Dan biarlah kami menyerahkannya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Dia yang teristimewa, yang terutama dan terbaik untuk anak ini. Beri sehat, beri kuat, hikmat, akal budi atasnya. Jadi anak berkat, anak kesukaan, anak yang disertai Tuhan. Terima kasih Tuhan, selalu besertalah. Kami berdoa untuk Saudara Niko dan Saudara Iti. Kasih karunia Allah untuk mereka dan mendidik anaknya di jalan-jalan. Tuhan memberkati pekerjaan, memberkati rumah tangga sebagaimana Saudara Riko dan istri, dan turun berkat-Mu atas Saudara Niko dan Saudara Iti, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati rumah keluargaku. Sama-sama kita semua berdiri, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan
Sembahyang Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. sebab Tuhan Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagi kami percaya berkat dan kemurahan Tuhan untuk semua kami jemaat GPDI Jaya, semua umat-Mu yang sedang mengikuti ibadah ini. Dan biarlah penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami hari ini, besok, dan seterusnya. Dan sekarang kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang putranya, persekutuan damai, sejahtera, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua pagi ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan berkata, Amin. Puji Tuhan.